misalnya saling membantu, saling tolong menolong, saling menghormati, tidak bertengkar sama adiknya, tidak bertengkar sama kakaknya, itu adalah hidup rukun. Jadi kalau di rumah kita harus hidup rukun. Yang ketiga, kita menunjukkan sikap. Nah, sikap hidup rukun kita itu kayak gimana di rumah, gitu ya. Terus kita juga bisa menunjukkan sikap kerjasama, dan bertanggung jawab di dalam kelompok. Misalnya sama teman, kerjasama. Kalau misalnya kita lagi tugas kelompok, itu kita bekerja sama. Terus kita juga dapat mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan hidup rukun itu seperti apa, gitu ya. Di sini ada yang tahu hidup rukun penjelasannya seperti apa? Ada yang tahu? Di sini Ibu ada gambar yang mencerminkan hidup rukun. Yang gambar pertama itu ada apa? Bisa lihat nggak? Ngapain? Ada ibunya, ada ayahnya, sama adik, sama katanya lagi ngapain? Lagi bermain. Yang gambar kedua, lihat apa? Lagi ngapain? Lagi bersih-bersih. Nah, ini adalah contoh hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun di rumah itu seperti ini. Ya, hidup rukun sama-sama, bermain sama-sama, tidak bertengkar, menghormati satu sama lain, ya. Kayak misalnya, apalagi contohnya kalau misalnya di rumah hidup rukun, misalnya apa? Nonton TV bersama keluarga, ya kan sering? Misalnya apa lagi? Makan bersama, iya, Tani pintar. Makan bersama keluarga. Kalau kita makan malam kan sama-sama makan malam sama ibunya, sama ayahnya, sama adiknya, sama kakaknya. Itu juga hidup rukun. Ya, contoh dari hidup rukun di rumah. Nah, pengertian dari hidup rukun itu adalah hidup saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, tidak bertengkar, dan menciptakan suasana damai di rumah. Gitu ya. Apa? Hidup rukun adalah saling tolong menolong, saling menghargai, tidak bertengkar, dan juga menciptakan suasana damai. Suasana damai di rumah. Nah, itu yang tidak bertengkar itu kan menciptakan suasana damai, ya. Terus ciri-ciri hidup rukun di rumah itu seperti apa? Saling menyayangi antara keluarga, saling membantu pekerjaan rumah sama-sama. Itu contohnya tadi kayak di gambar ibu ini, ya. Ini saling membantu. Misalnya kakaknya sering nyapu, ya. Kakaknya ngepel, atau adiknya yang menyiram bunga. Itu kan kerja sama. Nah, itu hidup rukun. Contoh lain ciri-ciri hidup rukun itu saling memaafkan jika ada kesalahan. Misalnya nih, kamu punya kesalahan sama temannya, kamu minta maaf. Nah, itu juga mencerminkan kita hidup rukun. Suaranya lagi nah. Hidup rukun. Terus ciri-ciri berikutnya itu tidak memaksa kehendak. Misalnya nih, kamu tidak memaksa. Misalnya teman, yuk kita ke situ, ya, aku nggak mau. Dipaksa, ayo ikut aku. Ujung-ujungnya nanti malah berantem, malah jadi bodoh, ya kan? Jangan saling memaksa. Kalau temannya nggak mau, ya nggak mau. Dia jangan paksa, ya. Nanti malah berantem. Kalau berantem berarti nggak hidup rukun. Terus juga menyayangi adik atau menyayangi keluarga yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Kita harus saling menyayangi, ya, ya. Menyayangi adiknya, menyayangi kakaknya. Jadi nggak bertengkar, nggak berkelahi, gitu ya. Terus ada lagi yang namanya manfaat. Manfaat hidup rukun di rumah. Ada yang tahu manfaatnya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Manfaat hidup rukun di rumah itu suasana rumah menjadi damai, kan? Karena tidak berantem tadi, karena tidak bertengkar tadi, jadi damai, rukun dia, karena tidak berantem tadi. Yang kedua, pekerjaan rumah menjadi ringan karena saling tolong menolong, saling
kerjasama, saling tolong menolong. Lalu pekerjaan rumah menjadi ringan karena ringan itu saling menolong tadi ya. Terjalin hubungan yang erat antara keluarga, antara anggota keluarga erat ya. Kalau misalnya kayak kita menonton TV kan sama-sama, jadi hubungan kita sama keluarga itu jadi erat. Hubungan kita sama keluarga, jangan yang satu, jangan main HP sendirian ya. Ibu bapaknya lagi nonton TV, kalian main HP di kamar, itu kan jadi enggak mencerminkan hidup rukun, tidak mencerminkan hidup damai ya. Enggak hubungannya enggak erat gitu. Kalau misalnya kita sama-sama keluarga nonton TV ya kan, itu hubungannya kita semakin erat. Kalau makan yang sendiri-sendiri, kamu makannya sendiri, ayahnya makan sendiri di meja, ibunya entah kemana. Jadi kan kayak hubungannya itu jadi antara keluarga itu nggak erat, ya kan? Nggak erat. Jadi ya bisa dikatain hidup nggak rukun. Gimana sih kalau kita hidup di rumah, satu rumah kita nggak rukun, enak nggak? Nggak. Terus suasananya jadi kayak tegang, jadi emosi, jadi ibunya marah, sering nyamuk, kan gitu kan ya, marah-marah karena itu tadi anak menciptakan suasananya nggak bagus kalau nggak saling rukun. Lalu juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Nah misalnya nih kita bagi tugas, kamu nyapu, kata ibu tadi nyapu, saya kakak nyuci piring. Jadi kita udah bagi tugas, kita punya tanggung jawab kan? Oh iya ya, tanggung jawab saya ini nyapu. Oh iya ya, tanggung jawab saya ini habis bangun tidur membersihkan tempat tidur. Itu kan tanggung jawab. Jadi terciptalah di diri kita tuh bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Terus lalu contoh perilaku hidup rukun di rumah. Misalnya tadi apa? Membereskan mainan. Misalnya kita nih habis main-mainan sama adiknya, sama kakaknya atau apa, atau kita habis main-mainan di kamar, itu diberesin lagi ya. Itu contoh perilaku hidup rukun di rumah. Lalu menemani adik belajar atau bermain. Sering nggak kalian kalau misalnya adiknya ada PR, sering nggak diajarin? Iya. Apa marah-marah? Enggak kan? Kalau misalnya adiknya itu ada PR, bantu ya. Kalau misalnya adiknya ngajak bermain sama-sama, kita juga harus membantu ibu masak dan membersihkan rumah. Itu contoh perilaku ibu. Nah, misalnya nih kalian, kalau misalnya hari libur, hari minggu kan nggak sekolah, jadi tugasnya membantu orang tua ya, membantu orang tua dengan cara membersihkan tempat tidur, menyapu, membantu masak orang tua. Nah, kira-kira sering nggak bantu ibunya? Sering apa? Bantuin apa? Nyapu, benar. Nyuci. Oh iya betul, sering nyuci. Jadi kamu lagi juga nyuci nah ya, bantuin ibunya cuci piring. Iya, karena nggak mesti bantuin orang tua itu tugas anak cewek, bukan. Enggak, yang namanya membantu orang tua itu nggak berlaku. Nah, anak cewek, anak cowok harus juga membantu orang tua. Jangan mentang-mentang di aku nih laki loh, gengsi lo nyapu, enggak ya. Yang namanya bantu orang tua itu harus anak laki-laki, anak perempuan itu harus ikut membantu orang tua. Terus mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Sering nggak kalian dinasihati sama ibunya? Contohnya apa? Nasihatin apa? Ada. Misalnya ibunya nasihatin apa? Kira-kira nasihatin apa? Jangan nakal. Iya pintar. Terus lalu apa lagi nasihat orang tuanya? Mandiri. Iya pintar. Terus apa lagi? Contohnya misalnya apa? Kadang ada sih ya kalau orang tua kita ngomong, kamu jadi anak itu jangan nakal ya. Hidup itu harus kreatif, sekolah itu harus rajin gitu ya. Sering orang tua kayak gitu? Sering menerima nasihat orang tua. Jangan dibangkang. Kalau misalnya ibunya nasihatin, jangan dibangkang nggak ya? Didengerin, karena nasihat orang tua itu adalah doa juga untuk kesuksesan kita. Misalnya rajin sekolah ya,
pendidikannya tinggi, yang ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru ya, ada yang mau jadi pilot ya, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, mungkin masa ya, ada yang mau jadi pembantu, mana ada? Nggak ada kan? Pasti ibunya itu menasihati yang baik-baik. Nah, jadi kita selaku anak jangan membangkang nasihat orang tua, nah ya, didengerin nasihat orang tua karena nasihat itu penting buat kita. Kita tidak bertengkar sama saudara, tidak bertengkar sama adik, tidak bertengkar sama kakak, tidak bertengkar sama teman, tidak bertengkar sama tetangga. Ya, kalau kita sering bertengkar terus, ada nggak kira-kira yang mau nolongin kita? Ada nggak yang kira-kira mau nemenin kita? Nah, kalau kita suka sering bertengkar terus, ya, nanti nggak ada yang nolongin kita, nggak ada yang membantu kita kalau kita sering bertengkar. Nah itu ya nak ya, untuk hidup rukun itu banyak, bisa diciptakan di rumah, bisa diciptakan di sekolah. Misalnya kalau kita hidup rukun di sekolah itu nggak pernah bertengkar sama temennya misalnya susah dibantu, ya, saling membantu, saling menolong, saling menyayangi, nggak saling mengejek. Nah itu hidup rukun di